Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Halim Gusti Ramadan dengan NPM 253510207 dari kelas 2B Organisasi Arsitektur dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann ini yaitu konsep dasar dalam sistem komputer yang masih digunakan hingga saat ini. Arsitektur ini diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945 dan menjadi fondasi utama bagaimana komputer bekerja. Baik, kita akan melanjutkan ke pengertian dari arsitektur von Neumann itu sendiri, yaitu adalah model desain komputer di mana data dan instruksi program disimpan dalam satu memori yang sama. Artinya komputer tidak membedakan tempat penyimpanan antara program dan data. Jadi sehingga lebih sederhana dan fleksibel. Oke, selanjutnya komponen utamanya. Komponen utama dari yang pertama adalah perangkat input dan output. Input digunakan untuk memasukkan data ke komputer seperti keyboard atau mouse. Output digunakan untuk menampilkan hasil seperti monitor atau printer. Komponen yang kedua yaitu main memory atau memori utama. Jadi selanjutnya adalah main memory ini berfungsi untuk menyimpan seperti menyimpan data atau instruksi program. Nah, dalam instruksi ini, dalam arsitektur ini keduanya disimpan di tempat yang sama. Jadi yang menjadi ciri khas utama von Neumann. Oke, lanjut ke komponen yang ketiga yaitu Central Processing Unit atau kita lebih kenal CPU lah ya. CPU adalah bagian terpenting yang bertugas mengolah data. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama ALU atau Arithmetic and Logic Unit. Oke, ALU ini bertugas untuk melakukan operasi perhitungan seperti penjumlahan, pengurangan, dan operasi logika seperti AND, OR. Lanjut ke bagian yang kedua yaitu control unit. Control unit ini berfungsi mengatur jalannya instruksi seperti mengambil instruksi dari memori, menerjemahkan instruksi, mengatur kerja semua komponen. Oke. Lanjut ke komponen yang keempat yaitu register, bagian dalam CPU. Nah, di dalam CPU ini terdapat register yaitu penyimpanan kecil dan cepat. Yang pertama contohnya PC atau program counter menyimpan alamat instruksi berikutnya. IR, instruction register, menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Selanjutnya MER, memory address register, yaitu menyimpan alamat data di memori. Oke, selanjutnya MBR, memory buffer register. Ini menyimpan data yang diambil dari memori. Selanjutnya ada akumulator, menyimpan dari hasil perhitungan sementara. Oke. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja fetch, decode, execute. Yaitu cara kerja arsitektur ini melalui siklus yang disebut fetch. Fetch artinya itu yang mengambil instruksi dari memori. Selanjutnya decode, menerjemahkan instruksi. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah execute, yaitu menjalankan instruksi. Siklus ini terus berulang selama komputer berjalan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama yaitu desain sederhana, selanjutnya fleksibel, terus serta mudah dikembangkan. Selanjutnya kita akan membahas kekurangannya.
Ya, ini kekurangannya terjadi von Neumann bottleneck, yaitu keterbatasan kecepatan karena data dan instruksi lewat jalur yang sama. Oke. Kesimpulannya, arsitektur von Neumann ini adalah dasar dari sistem komputer modern dengan konsep utama menyimpan data dan instruksi dalam satu memori. Meskipun memiliki keterbatasan, arsitektur ini tetap digunakan hingga sekarang karena kesederhanaannya. Lebih dan kurang itulah presentasi yang saya lakukan hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan informasi atau kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.